Nah, sekarang kita melihat ya, judul mata kuliah kita ini konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Nah, kita lihat ya bahwa kuliah kita ini sebetulnya adalah rangkaian dari kuliah ya dalam yang ujungnya itu mempelajari bagaimana membangun software ya perangkat lunak. Jadi istilah konstruksi ini ya, kalau istilah konstruksi di dunia software engineering adalah aktivitas untuk melakukan pengkodingan. Apa yang dikoding? Ya, apa yang dikoding ini sebetulnya tergantung dari apa yang sudah disiapkan di modeling. Nah, kita lihat ya. Ya, modeling ini berasal dari planning. Sedangkan planning ini hasil dari communication. Kita lihat ya, inilah yang disebut dengan 5 activities of a generic process framework. Jadi, kalau kita ingin membangun sistem ya, sistem software, apapun ya jenisnya, mau mobile apps, mau game, mau web, mau sistem informasi, sebetulnya ya referensi yang kami gunakan menyatakan tahapannya tuh seperti ini. Segala sesuatunya tuh harus diawali dengan komunikasi, ya ada diskusi dulu, kita bikin game yuk, oh kita bikin web yuk, nah atau ada pertanyaan gitu, bisa nggak tolong bikinin sistem informasi akademik nih buat di sekolah saya, oh boleh, nah itu namanya communication. Jadi komunikasi itu kita membahas kita bikin apa nih, mau bikin apa nih. Nah itu nanti kita belajar ya, atau waktu RPL mungkin masih ingat ada yang namanya requirement. Nah, di kegiatan communication ini kita menggather requirement, jadi mengumpulkan requirement. Requirement itu adalah apa yang diinginkan oleh pengguna ya, sehingga kita buatkan perangkat lunaknya. Kebayang ya, jadi requirement itu karena nggak mungkin kalau kita mau bikin sistem nggak tahu ya mau bikin apa gitu ya, nyari ide nggak bisa, kita harus diskusi terutama dengan user yang akan menggunakan perangkat lunak itu. Ya, atau membutuhkan membuat perangkat lunak. Nah, jadi itu communication. Nanti di planning, ada kuliahnya namanya MPPL, mungkin semester depan ya, atau semester kemarin, atau sekarang. Nah, MPPL ini melakukan planning ya, di sini kita menghitungkan jadwalnya kapan, berapa lama, pekerjaannya berapa banyak, itu namanya planning ya. Karena kalau kita beride, ayo kita bikin software, kemudian dihitung kan berapa lama ya? Sebulan apa 2 bulan? Apa 3 bulan? Berapa ya biayanya? Karena saya harus membayar programmer. Programmer honornya berapa ya sebulan? Nah ini planning. Di planning dulu gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba bikin tanpa planning. Nah, habis itu di modeling, nanti belajar ya, modeling itu banyak belajar di semester 5. Kalau kita spesifik untuk sistem informasi, ada kuliahnya APSI, nah itu belajar modeling untuk SI. Ada juga kita kuliah yang lebih ke secara umum ya, itu di pembangunan sistem atau PSBO, itu kita membuatkan model-model, kita menggambar-gambar diagram ya, mungkin waktu RPL sudah pernah diperkenalkan, nanti itu diperdalam di pemodelan. Lalu barulah kita konstruksi. Konstruksi itu mengcoding. Mengcoding. Jadi istilahnya itu konstruksi. Nah, sebetulnya tidak hanya coding konstruksi itu, di sini juga ada testingnya ya, code generation and testing ya. Jadi sebetulnya yang namanya konstruksi itu coding dan testing. Lalu kalau sudah dikonstruksi kan jadi tuh programnya ya, jadi softwarenya. Barulah kita melakukan yang namanya deployment. Apa itu deployment? Deployment itu memasangkan aplikasi kita di tempat user. Kan kalau kita mengcoding kan di laptop masing-masing ya. Nah, kan usernya beda laptopnya. Kita harus pindahkan codingan kita ke tempat user nanti akan menggunakan. Itu namanya deploy. Setelah di deploy ya, kalau web, kalau berarti harus di hosting. Kalian sudah pernah juga kan belajar web ya, itu di hosting ya. Nanti usernya menggunakan. User tuh harus diajarkan cara menggunakannya. Bagaimana cara login, bagaimana cara mengklik
menu, dan lain sebagainya ya, itu semuanya kegiatan yang namanya deployment. Jadi kalau membuat sistem itu sebetulnya secara umum, generik ya, tahapannya itu begini. Dan salah satu tahapan yang sangat penting adalah konstruksi. Maka muncullah kuliah kita ini, namanya konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Mudah-mudahan paham ya. Jadi keterkaitan dengan mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah lain, kebayangkan karena ini ada di dalam generik proses ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau untuk kuliah coding di kita ya, di konstruksi, kalau untuk testing nanti di perkuliahan semester 6 ya, ada kuliah namanya kuliah verifikasi dan validasi perangkat lunak. Itu isinya testing. Saya ngajar juga ya bersama 3 dosen lainnya. Jadi coding dan testing. Sebetulnya konstruksi itu. Nah, namun kita lihat ya testing itu cukup spesifik, jadi dipisahkan ya satu perkuliahan sendiri. Kemudian di konstruksi ini, karena konstruksi itu kalau kita lihat tadi kan setelah pemodelan. Karena itulah dilihat kembali ya, kita pernah belajar yang namanya UML, masih ingat ya di kuliah RPL mungkin diajarkan. Kemudian ada yang namanya kelas diagram. Nah, karena kita akan belajar kelas dan objek, maka tolong dilihat mengenai kelas diagram. Kalau yang, aduh lupa Bu, UML kayak apa ya, nggak apa-apa. Kita baca-baca lagi, belajar lagi sama-sama. UML itu untuk pemodelan, ya, Unified Modeling Language, pemodelan semua. Tetapi memang untuk konstruksi banyak sekali diagram ya. Ada diagram use case, masih ingat use case? Ada diagram sequence. Nggak usah dipakai di kelas kita. Di kelas kita yang digunakan adalah diagram kelas, ya, kelas diagram aja. Oke, nah ini ya, jadi apa yang harus kita siapkan di kuliah konstruksi tadi sudah terbayang. Untuk konsepnya kita akan dibantu oleh kelas diagram. Untuk codingnya kita akan menggunakan bahasa Java dan silakan diinstal toolsnya ya, mau NetBeans, mau Eclipse atau mau Visual Code gitu ya. Jadi hanya bebas, nanti dikompil, dijalankannya bebas terpisah ya. Oke, jadi ini perkuliahan kita. Seperti apakah kelas diagram? Ini nih, saya review aja ya. Kelas diagram itu kelas yang bentuknya kotak, ada 3 area. Area yang paling atas itu adalah nama kelasnya, area yang tengah adalah para atribut, sedangkan area yang paling bawah adalah metode ya. Jadi gambarnya seperti ini. Inilah kelas diagram yang dimaksud. Nah, karena kita tadi ya belajar konsep dulu, konsepnya dibantu oleh membuat kelas diagram. Sedangkan codingnya nanti ini pakai NetBeans, ini NetBeans yang lama ya. Kita bisa mengcoding di NetBeans. Kalau kalian nggak punya NetBeans, nggak apa-apa. Yang penting bisa digunakan untuk mengcoding Java. Oke, jadi nanti kita sekalian belajar juga hubungannya kelas diagram dengan codingan Java. Bagaimana hubungannya? Nah, ini tentang konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Ya, kita simpulkan bahwa kita akan belajar konsep object oriented. Kita akan menggunakan bahasa yang mendukung object oriented, yaitu bahasa Java. Dan kita akan menggunakan diagram kelas sebagai alat bantu atau tools ya, mengenai pemahaman konsep kelas dan objek. Ya, inilah yang harus atau disiapkan oleh kalian ya, supaya bersiap-siap untuk mempelajari objek oriented. Oke. Nah, sebelum kita masuk